Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falah Adrian Aulia dengan NIM 240405502010. Nah, saya di sini akan membahas tentang pendidikan inklusi. Nah, di sini kita akan melihat dulu tentang pendidikan inklusi. Nah, di sini kita akan membahas pendidikan inklusi dari pengertian-pengertian dari UNESCO, undang-undang, dan para ahli. Nah, yang pertama di akar itu kita akan membahas dulu pendapat dari pendidikan inklusi dari UNESCO. Nah, sebelumnya kita akan membahas dulu nih, pendidikan inklusi adalah pendekatan yang bertujuan memberikan kesempatan belajar yang setara bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Nah, konsep ini tidak hanya penting secara sosial, tetapi juga didukung oleh berbagai lembaga internasional, hukum nasional, dan para pakar pendidikan. Nah, pendidikan inklusi menurut UNESCO, undang-undang, dan para ahli menjelaskan. Dari UNESCO dulu nih kita membahas bahwa dia mendefinisikan bahwa pendidikan inklusi sebagai proses untuk mengidentifikasi dan merespon keberagaman kebutuhan peserta didik. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu adalah meningkatkan partisipasi budaya dalam belajar, dalam budaya juga tadi, dan komunitasnya, serta mengurangi segala bentuk pengecualian dalam pendidikan. Nah, kemudian dari Undang-Undang Dasar Indonesia dalam konteks hukum nasional, pendidikan inklusi tercermin dalam beberapa peraturan penting. Yang pertama nih, dari pasal 31 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Nah, ini menjadi dasar bahwa tidak boleh ada diskriminasi dalam akses pendidikan. Nah, Undang-Undang Nomor 20 juga menjelaskan, yang mana undang-undang ini jelaskan pada tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, menegaskan bahwa yang mana pendidikan itu harus diselenggarakan secara demokratis dan tidak berkeadilan, serta tidak adanya diskriminasi di dalamnya. Nah, dengan dasar hukum ini Indonesia berkomitmen untuk menyediakan pendidikan yang terbuka bagi semua anak. Nah, kemudian dari pendapat para ahli menjelaskan bahwa adanya pendidikan inklusi, dengan adanya pendidikan inklusi ini dianggap lebih memanusiawi dan efektif dalam membangun masyarakat yang adil. Nah, berikut beberapa pandangan yang saya akan jelaskan, yaitu dari pertama dari para ahli dari luar negeri. Nah, yang mana ini bernama Tony Bott dan May Enshaw. Yang mana dia menyatakan bahwa pendidikan inklusi adalah tentang menciptakan budaya, kebijakan, dan praktik yang mendukung semua anak agar bisa belajar bersama. Kemudian dijelaskan juga oleh Profesor Sunaryo Kartadinata, yang mana dia menjelaskan bahwa menyebutkan bahwa pendidikan inklusi adalah wujud nyata dari pendidikan yang berkeadilan dan menghargai keberagaman. Nah, ini Profesor Sunaryo Kartadinata ini adalah seorang tokoh pendidikan di Indonesia. Nah, dia adalah seorang tokoh pendidikan di Indonesia yang membahas tentang adanya pendidikan inklusi yang saya jelaskan tadi. Baik, selanjutnya kita berarah ke bentuk penyelenggaraan pendidikan. Nah, bentuk penyelenggaraan pendidikan itu di batang pohon yang pertama nih. Nah, bentuk penyelenggaraan pendidikan di mana ini terdapat 3 konsep utama, adanya segregasi, integrasi, dan inklusi. Nah, dalam dunia pendidikan terdapat 3 pendekatan utama dalam memberikan layanan kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, yang pertama nih, kita membahas segregasi. Segregasi adalah bentuk pendidikan di mana anak-anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah khusus yang terpisah dari anak-anak lainnya. Nah, di Indonesia, bentuk ini dikenal sebagai sekolah luar biasa atau biasa disebut SLB. Nah, yang mana tujuannya adalah memberikan layanan yang sesuai dengan jenis kebutuhan anak, namun pendekatan ini seringkali membuat anak merasa terisolasi dari masyarakat umum. Itu. Nah, kemudian yang kedua, integrasi. Integrasi adalah pendekatan di mana anak-anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah reguler, tapi tanpa adanya penyesuaian kurikulum atau metode pembelajaran untuk anak-anak tersebut. Nah, di mana anak-anak ini diharapkan menyesuaikan diri dengan sistem yang sudah ada. Namun sayangnya
pendekatan ini seringkali tidak efektif. Karena apa? Karena tidak mempertimbangkan kebutuhan individual pada anak. Nah, yang ketiga kita membahas inklusi. Nah, di mana inklusi ini adalah pendekatan yang paling modern dan paling manusiawi untuk anak-anak berkebutuhan khusus, di mana dalam pendidikan inklusi ini semua anak itu terlepas dari latar belakang atau kemampuan mereka. Nah, belajar bersama, kemudian bermain bersama di sekolah reguler. Nah, di mana sistem ini menyesuaikan kurikulum, metode, dan lingkungan belajar agar ramah terhadap semua anak. Nah, pendidikan inklusi ini menekankan kesetaraan, penerimaan, dan partisipasi yang aktif. Nah, itu guys. Jadi, dengan adanya pendidikan atau bentuk penyelenggaraan inklusi, ini terbagi menjadi 3. Nah, integrasi, kemudian segregasi juga tadi, dan satu lagi adalah inklusi. Nah, inklusi inilah yang paling baik, yang paling memanusiakan manusia di dalamnya, begitu guys. Selanjutnya kita mengarah ke batang pohon kedua nih, yaitu kebijakan nasional. Kebijakan nasional bagi pendidikan inklusif ini, yang mana ini adalah pendekatan yang memberikan kesempatan belajar kepada semua anak, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler. Nah, di Indonesia kebijakan ini secara serius atau sejak awal itu dibentuk pada tahun 2000-an. Nah, untuk tahunnya, waktunya, dan tempatnya, kebijakan ini dibentuk melalui beberapa regulasi yang penting. Nah, pada tahun 2003, yaitu pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, ini menjadi dasar hukum bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan tanpa adanya diskriminasi. Kemudian tahun 2016 itu pemerintah menegaskan atau mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang memperkuat hak-hak penyandang disabilitas termasuk dalam bidang pendidikan. Nah, yang mana tempatnya kebijakan ini tempatnya itu dibentuknya ini yaitu di Jakarta sebagai pusat pemerintahan Indonesia. Nah, di situ dibentuk di Jakarta itu. Nah, isi kebijakannya apa? Isi kebijakannya yaitu menjamin hak anak berkebutuhan khusus untuk belajar di sekolah reguler bersama anak lainnya. Nah, mewajibkan sekolah menyediakan layanan pendidikan yang ramah dan adaptif terhadap kebutuhan anak. Lalu dengan adanya isinya juga kebijakan nasional ini yaitu menyediakan guru pendamping khusus atau GPK untuk mendukung proses belajar anak disabilitas. Nah, kemudian itu mungkin dari isi-isinya. Mungkin ada lagi yaitu kebijakan ini di mana bertujuan menciptakan sistem pendidikan yang adil, setara, dan menghargai keberagaman bagi semua anak. Nah, itu guys. Nah, selanjutnya kita membahas di di batang pohon yang ketiga nih, yaitu kebijakan internasional. Nah, tentang adanya kebijakan internasional untuk pendidikan inklusif. Nah, kebijakan internasional ini menjadi suatu landasan penting bagi negara-negara untuk menerapkan pendidikan inklusif secara global, secara besar-besaran. Salah satu tonggak utamanya adalah Deklarasi Salamanca. Nah, yang mana waktunya itu pada tahun 1994, di mana Deklarasi Salamanca diselenggarakan oleh UNESCO dan UNESCO Institute for Education. Untuk waktunya sendiri yaitu berlangsung pada bulan Juni pada tahun 1994 kalau tidak salah. Nah, tempatnya itu ada di kota Salamanca di negara Spanyol. Selain itu, pada tahun 2006 PBB mengesahkan konvensi hak-hak penyandang disabilitas di New York, Amerika Serikat. Nah, yang memperkuat komitmen global terhadap pendidikan inklusif. Nah, isi kebijakannya itu apa? Isi kebijakannya itu yang mana menegaskan bahwa pendidikan inklusif adalah hak semua anak tanpa di dalamnya itu adanya diskriminasi. Nah, selanjutnya isinya juga itu mendorong negara-negara untuk menghapus sistem segregasi dan menyediakan akomodasi yang layak dalam pendidikan umum. Nah, dalam pendidikan inklusi. Isinya juga itu yang mana menyatakan bahwa anak-anak dengan disabilitas harus belajar bersama teman-temannya di sekolah. Belajar bersama teman-temannya di sekolah mana? Di sekolah reguler. Nah, supaya bisa mereka itu di dalamnya itu tidak adanya diskriminasi.
Nah, selanjutnya kita akan membahas nih yang poin keempat, di batang pohon keempat, menjelaskan bahwa ragam disabilitas, yaitu dari ragam disabilitasnya itu ada dua, yaitu dari temporer di sini dijelaskan dan permanen. Nah, ragam disabilitas temporer atau yang temporer ini adalah kondisi yang bersifat sementara. Nah, kondisi ini bersifat sementara. Contohnya itu adalah anak-anak yang mengalami gangguan mobilitas karena patah tulang atau gangguan berbicara karena trauma. Nah, kemudian dengan adanya perawatan dan waktu ini, kondisi ini bisa pulih dengan baik, kemudian bisa berfungsi lagi secara normal. Nah, kemudian dari permanen, ragam disabilitas yang permanen yang kedua ini nih. Nah, ragam disabilitas yang permanen adalah kondisi yang menetap dan tidak bisa disembuhkan sepenuhnya. Contohnya pada anak tunanetra, tunarungu, cerebral palsy, autisme, dan gangguan intelektual yang lainnya. Nah, anak-anak dengan disabilitas permanen memerlukan dukungan jangka panjang dan penyesuaian dalam pendidikan. Selanjutnya yang terakhir itu adalah di batang pohon kelima, Index for Inclusion. Nah, di mana Index for Inclusion dari UNESCO adalah panduan yang dikembangkan oleh Tony Bott dan Mel Ensko. Nah, mereka dua ini adalah para ahli yang mana mereka menjelaskan bahwa dengan adanya Index for Inclusion ini membantu sekolah menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Nah, mereka menjelaskan, mereka berpendapat bahwa pertama nih, dengan adanya budaya di dalam Index for Inclusion tersebut, yaitu dari membangun nilai-nilai kebersamaan, saling menghargai dan partisipasi bagi semua anak. Kemudian dari kebijakan yang mana mereka menyusun aturan dan strategi yang mendukung inklusi, seperti menerima siswa berkebutuhan khusus dan pelatihan guru untuk adanya pendidikan yang inklusif ini. Kemudian indeks ini digunakan oleh UNESCO sebagai alat untuk mendorong pendidikan inklusi secara global, secara besar-besaran. Yang tadi saya sudah bahas juga sebelumnya, yang mana dengan adanya refleksi dan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam. Nah, sekolah juga dapat mengevaluasi sejauh mana sih mereka sudah seinklusif begitu di dalam suatu sekolah tersebut. Nah, baru dengan adanya ini sekolah juga bisa merancang langkah-langkah pendidikan inklusif supaya betul-betul menjadi sekolah yang inklusif. Nah, mungkin itu saja dari saya, pembahasan dari saya tentang pendidikan inklusif. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.